Engkau para suami, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mintakan berkat untuk istri. Engkau para istri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mintakan perkenanan Tuhan melimpah atas suamimu. Engkau orang tua, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan tercurah atas anak-anakmu. Engkau anak, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Minta perkenanan, minta damai sejahtera, minta kesehatan yang melimpah untuk kedua orang tuamu. Hari ini berdoa untuk pasanganmu, hari ini berdoa untuk keluargamu. Sebab ini waktu yang Tuhan janjikan. Tuhan mau memulihkan setiap kita di tempat ini. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Sembah Tuhan, sembah. Sikirala barala 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 sikirala. Irala barala 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 barala. Irala barala 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 sikirala barala barala. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, sangat baik, sungguh baik, teramat baik Tuhan. Yesus, kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Untuk kami dapat memberkati pasangan kami, untuk kami dapat memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Mari berfirman-Lah. Kami buka hati kami dengan sangat lebar, karena kami mengasihi-Mu. Kami rindu Tuhan mendengar isi hati Tuhan. Hari ini berfirman-Lah melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya firman Tuhan tercurah bagi kami. Dan kuasa firman-Mu sanggup mengubahkan segalanya, sanggup mengubahkan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Jemaat yang siap mendengar firman Tuhan. Dengan sukacita sama-sama katakan dengan saya. Amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, shalom. Yang di rumah juga shalom semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara sudah punya hosti dan anggur? Yang belum bisa angkat tangan, nanti Asyir akan membantu kita. Oke, sudah semua ya. Yang di rumah juga siapkan biskuit dan air tehnya ya. Haleluya. Salam damai sejahtera dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus untuk Jemaat Sentro Sidoarjo, Jemaat Sentro Pandaan, Jemaat Sentro Bali, serta semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya, puji Tuhan. Di bulan Februari ini, GBI Sentro mengambil satu tema yaitu kasih sejati Bapak Ibu. Kasih sejati. Dengan ayat mas di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Klik satu lagi, oke. PowerPoint-nya. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oke, saya kepingin kita baca sama-sama ya.
Mari sekali lagi dengan kasih Kristus kita sama-sama berdiri, kita baca ayat ini, ayat mas kita sepanjang bulan Februari ini. Dengan suara yang lantang, 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali, terima kasih. Kata kasih yang ada di Yohanes pasal 15 ayat 13 ini, bahasa aslinya adalah agapai, saudara. Agapai atau yang biasa kita kenal sebagai agape, kasih agape. Brotherly love, cinta persaudaraan, kasih sayang, goodwill, niat baik, ya, affection tadi itu. Jadi bukan sembarang kasih yang dimaksud di ayat ini. Kasih sejati itu, kasih agape itu adalah kasih yang unconditional love. Tidak terkondisikan. Apapun halangannya tetap mengasihi. Kasih tanpa syarat, itu kasih agape. Bahkan firman Tuhan katakan di sini bahwa tidak ada kasih agape yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih agape ini satu kasih yang sampai levelnya sampai mau mengorbankan nyawa untuk orang lain. Itu kasih agape. Ya. Nah, berbicara tentang kasih sejati yang akan jadi tema kita sepanjang bulan Februari ini, kasih sejati itu jelas kita semua tahu adalah kasih Bapa di surga, saudara. Kasih Bapa kita di surga. Untuk itu saya beri judul khotbah saat ini adalah kasih Bapa. Nah, mari sejenak kita perhatikan keadaan sekitar kita hari ini. Bagaimana sih, ya? Bagaimana keadaan sekitar kita hari ini? Orang banyak ngomong kita ada di ujung dari akhir zaman. Yang kita tahu bahwa, oke, klik lagi. Poin yang pertama, kejahatan manusia itu merajalela, saudara. Jelas, kejahatan manusia merajalela. Manusia bisa membunuh hanya karena urusan yang sangat sepele. Minta uang 20.000 untuk beli semangkok bakso, nggak diberi ayahnya, bisa membunuh. Saudara. Betul? 10 tahun yang lalu kita perhatikan. Jarang banget kita membaca, mendengar, dan menonton berita kejahatan. Tapi hari ini, itu semua berita kejahatan itu menjadi konsumsi kita setiap hari. Entah di televisi, entah di surat kabar, dan sebagainya. Kejahatan membunuh itu hanya karena urusan sepele bisa membunuh. Saudara. Begitu jahatnya manusia. Nah, Nabi Yesaya sudah mengatakan bahwa moralitas manusia itu akan diputar balikkan dan itu sudah terjadi. Mari kita baca Yesaya pasal 5 ayat 20. Yesaya pasal 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Perhatikan. Kebaikan dibilang jahat, kejahatan dibilang baik. Saudara. Yang celakalah yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Dibolak-balik, saudara, dibolak-balik. Moralitas manusia diputar balikkan hari-hari ini. Hukum bisa diperjualbelikan. Kalau dulu siapa yang benar dia yang menang. Tapi hari ini siapa yang kaya katanya Pak Eko. Yang kaya yang menang. Yang salah bisa jadi benar, yang benar malah jadi salah. Saudara. Itu yang terjadi hari-hari ini. Poin berikutnya yang saya catat sini, manusia zaman now, manusia di ujung akhir zaman ini makin individualistis. Makin hari makin individualistis, ditambah banyak hal yang mendukung hal itu saat ini. Ya, klik lagi satu. Prokes yang menambah manusia menjadi individualistis. Selama 2 tahun ini, selama pandemi, kita diharuskan, saudara, untuk apa? WFH. Bapak-bapak yang kerja, ibu-ibu yang kerja, yang anak-anak kita, putra-putri kita harus sekolah dari rumah. Sempat tatap muka ya, tapi akhirnya balik daring lagi. Itu membuat kita semakin individualistis. Menjauhkan kita. Dan kalaupun kita harus tatap muka seperti ini, seperti di gereja kita saat ini, perhatikan jarak kursi Bapak Ibu Saudara. Depan, belakang, kanan, kiri, semua minimal jaraknya 1 meter. 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, jaraknya dempet saudara, berdekatan. Ini membuat kita semakin jauh, semakin individualistis. Kita nggak boleh bergerombol, nggak boleh bersalaman, ya. Di mana-mana di sudut gereja ada hand sanitizer, kita bisa pakai kapanpun. Yang kedua, kemajuan teknologi, ya. Mobil terbang sudah bisa kita beli dan pesan mulai hari ini. Harganya hari ini memang masih sangat fantastis. Sekian puluh M. Tapi saya percaya satu saat itu harganya akan terjangkau. Puluhan tahun yang lalu ketika
ketika kita masih anak-anak, saya masih anak-anak, ingat kita nonton televisi bagaimana mobil terbang di film kartun tuh ya. Ternyata hari ini sudah terjadi dan bisa kita pesan dan beli, saudara. Orang manusia kan males naik angkutan massal. Nggak pernah naik MRT, bis kota dan sebagainya. Karena lebih praktis naik mobil terbang. Saya percaya nanti satu saat 10-20 tahun lagi di garasi rumah kita sudah ada mobil terbang. Mau ke Bali 1 jam, mau ke Jogja 1 jam. Itu yang terjadi. Manusia tambah hari tambah individualistis. Gak peduli dengan sesamanya. Yang ketiga, kemajuan teknologi saya catat sini adalah metaverse. Metaverse ini adalah sebuah konsep masa depan dalam dunia teknologi. Masa depan bisa dikonsep dalam teknologi, saudara. Secara etimologis metaverse ini berasal dari kata meta yang artinya melampaui. Verse sendiri alam semesta. Melampaui alam semesta. Saudara. Jadi kesimpulannya sebuah metaverse ini sebuah ruang berisi materi yang melampaui semua hal yang terlihat di dunia ini. Dulu kita main game ya, pakai kacamata seperti itu. Tapi kita percaya satu saat gereja pun metaverse, saudara. Bukan metamorph, sampai keliru. Saudara. Kita bisa ada di rumah masing-masing sambil lesehan, kita pakai kacamata metaverse ini, kita bisa ibadah bareng, saudara. Bisa memuji, menyembah Tuhan bersama. Pendetanya khotbah bisa di rumah pakai metaverse, tapi kita kumpul di alam ini. Kemajuan teknologi membuat manusia semakin jauh dengan sesamanya. Ya. Nah, sekarang apa yang menyebabkan manusia begitu jahat? Apa yang menyebabkan manusia begitu individualistis hari ini? Ya, penyebabnya adalah kasih manusia telah menjadi dingin. Kasih saudara dan saya telah menjadi dingin. Bukan hanya suam-suam kuku, angkat enggak dingin saudara. Inilah yang dicari iblis. Iblis paling takut jika tubuh Kristus bersatu. Ya, iblis paling takut ketika pengikut Kristus berjalan dalam kasih dan kebenaran. Karena kita akan menjadi tubuh Kristus yang sempurna dan menjadi serupa seperti Kristus. Umat Tuhan yang demikian yang bersatu tadi itu akan menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Firman Tuhan katakan seperti itu. Ini yang ditakuti iblis kalau kita bersatu. Sebab itu iblis bekerja keras untuk membuat manusia individualistis. Soliter, gak peduli kanan kiri. Kita buka Matius pasal 24 ayat 12. Matius 24:12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi, apa saudara? Dingin. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Iniquity ini bahasa aslinya anomiah. The condition of without law, satu kondisi tanpa hukum. Ngeri saudara, gak ada hukum lagi. Ya, iniquity atau kedurhakaan juga bisa dibilang satu keadaan di mana manusia mengingkari keberadaan Tuhan. Sudah nggak percaya adanya Tuhan. Ini yang dimaksud ayat ini, saudara. Iniquity atau kedurhakaan. Ya, satu keadaan yang ketika manusia tidak mempedulikan adanya Tuhan, tidak mengasihi Tuhan lagi. Itu kedurhakaan di ayat ini. Maksudnya seperti itu. Saat manusia sudah tidak mengasihi Tuhan, ketika kita mulai tidak mengasihi Tuhan lagi, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja yang menciptakan kita, maka kita pun akan susah, kita akan sulit untuk mengasihi sesama, saudara. Tuhan yang menciptakan kita aja, kita tidak kasih, apalagi sesama. Nah, jadi itulah yang menunjukkan bahwa kasih manusia sudah semakin hari semakin dingin. Inilah pemicu kejahatan yang terjadi hari demi hari yang kita lihat dan kita baca dan dengar. Kejahatan yang semakin hari semakin jahat itu karena pemicunya adalah karena kasih yang menjadi dingin. Dan ini semua adalah salah satu tanda dari akhir zaman. Salah satu tanda dari akhir zaman. Kasih yang dingin ini terjadi karena manusia telah, apa saudara? Kasih saudara dan saya yang semakin dingin, kasih manusia yang semakin dingin ini terjadi karena kita semua telah kehilangan yang namanya kasih Bapa. Kasih Bapa. Sesuai judul khotbah saya kali ini. Sekarang pertanyaannya, apa Pak itu kasih Bapa? Betul? Apa itu kasih Bapa? Mari kita pelajari satu persatu. Kasih Bapa itu yang pertama adalah memenuhi kebutuhan kita. Mari dudukkan saya, 1, 2, 3.
kurang kompak ya. Kasih Bapa itu memenuhi kebutuhan kita. 1, 2, 3. Memenuhi. Itu kasih Bapa. Matius 7 ayat 9, 10 dan 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat di sini adalah jelas Bapa jasmani, ayah jasmani, ibu jasmani juga. Jadi jika kamu yang jahat, orang tua jasmani, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa jasmani tahu memberikan yang baik. Saya percaya, sekalipun Dr. Stefanus sudah menikah, ya, Pak Budi Bulistia ketika tahu putranya membutuhkan sesuatu, pasti akan diberikan. Enggak mungkin memberikan batu ketika Steve meminta roti. Pak Eko Nugroho enggak mungkin memberikan ular ketika anaknya minta ikan. Orang tua jasmani yang katakan firman Tuhan katakan, jadi jika kamu yang jahat, orang tua kita dikatakan jahat, saudara. Kita yang jahat aja tahu memberikan yang baik. Apa yang menjadi kebutuhan anak kita, apalagi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sampaikan, saudara. Apa yang Anda butuhkan hari-hari ini? Apa yang saya butuhkan hari-hari ini? Allah berjanji akan memberikan yang baik, segala yang kita butuhkan kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita mungkin belum berdoa meminta kepada Tuhan. Firman Tuhan ngomong, diberi loh, asal kita meminta. Atau mungkin kita sudah minta tapi kita kurang detail, kurang jelas. Atau kita sudah meminta tapi karena untuk memenuhi keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Terlalu mudah, saudara. Terlalu mudah buat Tuhan. Saudara mungkin hari ini sedang membutuhkan pekerjaan. Atau ada yang omset usahanya menurun drastis sejak pandemi. Tokonya sepi, usahanya sepi, customernya lari semua. Saudara mungkin sedang merasa membutuhkan pasangan hidup hari ini, anak-anak muda. Wah, teman-teman saya udah menikah semua, Pak. Saya belum. Jangankan calon, pacar aja belum. Apa yang sedang kita butuhkan hari ini, saudara? Mungkin kita membutuhkan kesembuhan atau mujizat dari Tuhan. Ada keluarga kita yang sakit keras. Sudah sekian lama kita membutuhkan itu, kesembuhan mujizat dari Tuhan. Apakah Tuhan gak bisa, saudara? Sangat bisa. Jangankan itu semua, Allah Bapa di surga rela mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib. Anaknya aja diberikan, saudara. Apalagi cuma pekerjaan. Anaknya aja diberikan, apalagi cuma pasangan hidup. Cuma kesembuhan dan mujizat dari sakit penyakit. Percaya saudara? Amin saudara? Semua yang Bapak Ibu saudara butuhkan hari ini, Tuhan sanggup memenuhi. Kasih Bapa itu memenuhi kebutuhan kita. Jangan khawatir, jangan khawatir. Jangan dibilang saya pun gak punya kebutuhan. Saya punya kebutuhan juga, tapi saya percaya kasih Bapa akan memenuhi kebutuhan saya. Demikian juga firman Tuhan datang kepada Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Apapun kebutuhan saudara, Tuhan sanggup memenuhi itu. Yang kedua, kasih Bapa itu mendidik kita. Tirukan saya, 1, 2, 3. Oke. Kasih Bapa itu mendidik kita. Amsal 13 ayat yang ke-24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. King James katakan, he that spared his rod hated his son, but he that loved him chastened him betimes. Rod di sini dikatakan batang tongkat pentungan, saudara. Batang tongkat atau pentungan itu rod, ya. Bahasa aslinya saibet. Kita sering nggak ngalamin waktu kecil. Ayo, tak sabet lo ya. Ternyata dari sini, saudara, saibet. Iya, bahasa aslinya saibet. Tak sabet. Ya. Saya juga kayaknya pernah diancam gitu kayak dulu waktu kecil. Tak sabet lo ya. Gitu. Kalau nangis saja sabet. Rod, artinya seperti itu. Kalau chastened menghajar, firman Tuhan LAI sebutkan, tetapi siapa yang mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Menghajar itu chastened itu bahasa aslinya bisa disiplin, teguran atau koreksi. Ya, satu disiplin, satu teguran, satu koreksi buat setiap kita.
Bahasa aslinya adalah musyawarah ya. Banyak keluarga pengikut Kristus yang menyerahkan urusan mendidik anak kepada seorang ibu. Atau menyerahkan kepada istrinya. Padahal data statistik dari FatherFacts, edisi kelima National Fatherhood Initiative 2007 menyebutkan bahwa apa? Anak-anak yang tumbuh besar tanpa didampingi seorang ayah, itu banyak masalah, saudara. Anak-anak kita yang gak pernah, bapak-bapak yang merasa sibuk kerja di kantor, di tempat usaha, tapi gak pernah mendampingi anak-anaknya, hati-hati saudara. Pendampingan seorang ayah begitu perlu. Fakta ini saya sebutkan dulu ya. Ketika seorang anak bertumbuh tanpa didampingi seorang ayah, 2-3 kali lipat lebih rentan masuk penjara. Suka bikin ulah di luar, sampai harus masuk penjara. 2-3 kali lipat lebih rentan berhenti sekolah, drop out, sekolahnya kacau. Ya, 2-3 kali lipat lebih rentan dipecat dari pekerjaan. Sekolah drop out, pekerjaan dipecat, masuk penjara, keluar masuk penjara. Itu fakta ya, survei. 2-3 kali lipat lebih rentan menderita gangguan mental, kecanduan obat terlarang atau alkohol. 3-4 kali lipat lebih rentan memiliki anak di luar nikah sehingga meneruskan siklus kehancuran sosial yang melanda masyarakat. Married by accident. Itu segala kekacauan yang akan terjadi kalau seorang anak bertumbuh tanpa didampingi oleh seorang ayah. Jadi ayah-ayah bertobat hari ini. Dampingi istri kita mendidik anak-anak kita. Kasih Bapa itu mendidik kita. Ya. Sekali lagi, dari fakta-fakta dari hasil survei tadi itu artinya apa saudara? Data ini membuktikan bahwa saudara nggak bisa lepas tangan. Sebagai seorang ayah, gak bisa cuci tangan untuk urusan mendidik anak. Dalam urusan mendampingi anak. Saya mau sampaikan bahwa sejatinya masa depan itu bukan di tangan orang muda, saudara. Sejatinya masa depan itu ada di tangan seorang bapak. Jelas, saudara? Kok bisa, Pak? Sejatinya masa depan itu ada di tangan seorang bapak, bukan di tangan anak muda, saudara. Seorang bapak yang akan memberikan arahan. Seorang bapak itu yang akan memberikan bimbingannya untuk masa depan putra-putrinya. Seperti itu. Masa depan di tangan seorang bapak. GBI Sentro ini adalah sebuah keluarga, ya, keluarga kedua kita. Setuju? Amin. GBI Sentro adalah keluarga kedua kita. Sebagai satu keluarga besar Sentro, di sini pun ada kakak rohani, ada bapak rohani, sama dengan rumah tangga kita, saudara. Saudara bisa menjumpai kakak-kakak rohani di sini. Tim PAW ada punya kakak rohani yaitu ketua PAW. Tim Asher, anggota-anggota Asher punya kakak rohani yaitu ketua Asher. Seperti itu. Ada anak-anak muda punya kakak rohani, youth pastor di sini, Abraham Rimanadi, itu kakak rohani saudara. Ya. Dan bapak rohani siapa? Di sini kita bisa menjumpai para penatua yang ada. Itu bapak-bapak rohani. Ada saya dan istri, ada Ibu Suko juga. Kita seperti keluarga besar di sini, saudara. Nah, sama halnya dengan bapak jasmani. Bapak rohani ini pasti juga kalau menyayangi saudara, kakak rohani dan bapak rohani ini, kalau mengasihi saudara, pasti akan mengoreksi. Pasti akan menegur. Bahkan bila perlu memberikan disiplin ketika anak-anak rohani itu nakal. Seperti itu. Sama. Ya. Itu kenapa alasannya? Karena baik Bapak jasmani maupun Bapak rohani sama-sama mengasihi. Firman Tuhan katakan kok, kalau kita dihajar, kita ditegur, kita dikoreksi, itu karena dasarnya orang tua kita mengasihi kita. Haleluya. Jadi yang merasa dikoreksi hari ini. Jadi yang merasa ditegur hari ini. Mungkin pernah mendapatkan disiplin juga, bersyukur. Karena itu artinya ayah kita secara jasmani, bapak rohani kita, kakak rohani kita, itu mengasihi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Jadi masa depan gereja kita ini ada di tangan bapak-bapak rohani. Kita harus saling mendoakan. Kita harus saling mendoakan. Ya, doakan kami berdua, saya dan istri, agar bisa menjadi bapak rohani yang benar. Dan bagian kami berdua mendoakan bapak ibu saudara untuk boleh menjadi anak-anak rohani yang baik dan benar juga. Ya, satu saat ketika kita sudah cukup dewasa secara rohani, kita pun juga akan menjadi bapak rohani.
Sebelum menjadi bapa rohani yang benar, saudara harus belajar menjadi anak rohani yang baik dan benar. Seperti itu. Anda mau menjadi bapa rohani yang benar? Alami kasih bapa dengan menjadi anak rohani yang mau dididik, ditegur, dan dikoreksi. Haleluya. Yang ketiga, kasih bapa itu menuntun kita dalam kebenaran. Tirukan saya, 1, 2, 3. Menuntun. Kasih bapa itu menuntun kita dalam kebenaran, saudara. 3 Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 4. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes ini adalah tulisan dari Rasul Yohanes. Bagaimana dia bangga mendengar kabar bahwa anak rohaninya Gayus hidup dalam kebenaran. Konteks ayat ini ditujukan ke Gayus, tapi firman Tuhan katakan anak-anak rohaninya Rasul Yohanes banyak. Bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran, anak-anakku. Anak-anak rohaninya Rasul Yohanes banyak, tapi yang disinggung sini adalah Gayus. Rasul Yohanes senang bangga. Jadi sebagai anak-anak rohani, ayo kita usahakan supaya kita seperti Gayus, hidup dalam kebenaran, supaya bapak-bapak rohani kita pun bangga mendengar kita hidup dalam kebenaran. Ya, Anda mau hidup dalam kebenaran seperti Gayus, alami kasih Bapa. Terus Pak, kalau kita sudah mengalami kasih Bapa, bagaimana kita membalas kasih Bapa tersebut? Bagaimana saudara dan saya dapat membalas kasih Bapa itu? Bagaimana saudara? Jawabannya adalah dengan hidup menurut perintah atau firman-Nya. Dengan hidup menurut perintah atau firman-Nya. Yohanes 14 ayat 23 dan 24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saudara dan saya kalau mau membalas kasih Bapa, sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus yang akan mengingatkan kita akan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Begitu besar kasih cintanya sehingga Tuhan mau mati di kayu salib buat saudara dan saya. Nah, kalau kita mau membalas cinta kasih Tuhan itu, kita harus hidup menurut perintahnya. Kita harus hidup menurut setiap firman-Nya. Nah, sekarang perintah Tuhan pada semua pengikutnya adalah 1 Yohanes pasal 13 ayat 34. Perintah Tuhan untuk setiap kita. 1 Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini sebuah present aktif imperatif, saudara. Satu perintah yang terus menerus, gak berhenti. Jadi kasih itu bukan satu perasaan, namun satu tindakan. Kasih bukan satu perasaan, tapi satu tindakan. Ketika kita ngomong I love you, kita ngomong wo aini ke istri kita, suami kita, pasangan hidup kita gak akan percaya kalau tindakan kita gak sesuai dengan apa yang kita omongkan. Betul? Kita membutuhkan tindakan, kita membutuhkan bukti dari bahwa kita mengasihi. Kasih itu adalah juga buah roh. Ya, ini didefinisikan dalam Galatia pasal 5, 22 dan 23 saya bacakan. Tetapi buah, Galatia 5, 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang pertama disebut buah roh apa? Kasih, saudara. Perhatikan, 9 rasa dari buah roh ini bukan perasaan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, itu action, ada tindakan. Orang gak mungkin saya sabar, tapi gak ada tindakan, gak ada buktinya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Kemurahan itu action, memberi. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri juga satu tindakan, membutuhkan satu bukti. Ya, semua tindakan. Saya tambahkan lagi, 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus 13, judul perikopnya adalah kasih.
Ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ada yang bisa bahasa malaikat di sini? Enggak ada ya. Sekalipun kita bisa berbahasa malaikat, tapi firman Tuhan katakan, tapi kalau kita enggak punya kasih, itu seperti gong yang berkumandang. Enggak ada. Enggak ada untungnya, enggak ada baiknya. Dua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Mungkin gelarnya S4, S5, ya. Gelarnya S3 mungkin ada 3 atau 4. Sekalipun kita memiliki seluruh pengetahuan dan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Iman kita yang bisa memindahkan gunung itu enggak berguna, kalau kita enggak punya kasih. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita diajari lagi tentang kasih di bulan Februari ini. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ada yang masih pemarah di sini? Kalau kita punya kasih Bapa, kita enggak akan jadi pemarah. Yang keenam, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat yang 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah, apa saudara? Kasih. Terus Pak, dari tadi ngomong tentang kasih. Kasih Bapa, alami kasih Bapa, membalas kasih Bapa. Kan gak bisa dilihat tuh kasih itu. Sekarang apa tandanya? Apa tanda seseorang sudah penuh dengan kasih Bapa? Harus bisa dirasakan dong, harus bisa dilihat dong tandanya. Kita buka 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 4:18, di dalam kasih tidak ada, apa saudara? Ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih itu membawa kesempurnaan, saudara. Ayo, hari-hari ini, kalau kita mengaku sudah penuh dengan kasih Bapa, tapi hidup kita masih dipenuhi dengan ketakutan. Pak, saya takut masa depan anak saya gak bisa memberikan pendidikan yang baik. Pak, saya takut toko saya sepi. Pak, saya takut depot saya sepi. Pak, saya takut keluarga saya menderita sakit keras, gak sembuh-sembuh. Apapun yang menjadi ketakutan saudara hari ini, itu menandakan kita belum mengalami kasih Bapa. Karena kalau kita mengalami kasih Bapa, firman Tuhan katakan, kasih itu melenyapkan ketakutan kita. Kalau saudara dan saya mengenal siapa Bapa itu, kita mengenal dengan baik siapa Bapa di surga. Ketika kita tahu banyak firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Kasih Bapa yang pertama tadi apa? Memenuhi kebutuhan kita. Ketika kita yakin dan percaya dan kita tahu dengan benar siapa Bapa kita, kita enggak akan takut. Masa depan kita, masa depan anak-anak kita enggak akan pernah takut, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan kasih Bapa itu akan memenuhi kita, akan mendidik kita dan menuntun kita dalam kebenaran. Ya, bagian saudara dan saya hari ini, jangan biarkan kasih kita menjadi dingin. Jangan biarkan kasih kita menjadi dingin. Ibarat ini tungku api, saudara. Kalau bara, saudara dan saya ibaratnya bara. Ini kita keluarkan dari tungku yang besar 1 jam, 2 jam, lama-lama mati enggak ini? Mati, saudara. Karena kita ada di luar komunitas. Saudara dan saya seperti bara api ini. Kita perlu komunitas yang benar. Saudara harus ada di dalam tungku api ini. Api-api yang kecil, bara api yang kecil tadi ketika berkumpul dalam satu tungku api yang besar ini, lama-lama kan menjadi api yang besar. Setialah datang beribadah, saudara. Ngumpul, ada di satu komunitas. Setialah datang ke komsel, kalau sebentar komsel akan segera kita mulai pelan-pelan.
Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Itu tujuannya supaya kasih kita tetap hangat, tetap panas, on fire. Kalau kita mundur teratur dan gak pernah datang ke ibadah, datang ibadah kalau jadwalnya ada, kalau gak ada jadwal gak ibadah, itu kita lama-lama akan mati. Kasih kita akan menjadi dingin. Seperti itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah menerima kasih Bapa dapat membalas kasih Bapa itu dengan hidup menurut perintahnya, menurut firman-Nya, yaitu hidup saling mengasihi. Nah, bagi yang belum mengasihi kasih Bapa, yang masih memiliki ketakutan, yang masih dibelenggu dengan ketakutan, kekhawatiran hari ini, yang artinya belum mengalami kasih Bapa dengan sempurna, terus kejar kasih Bapa itu. Karena hanya dengan mendapatkan kasih Bapa itu, saudara, kita akan, firman Tuhan tahu kan, sampaikan buat kita, kasih Bapa itu, kasih Bapa yang akan memenuhi setiap kita, kasih Bapa yang akan mendidik kita, kasih Bapa yang akan menuntun kita dalam kebenaran. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup Alkitab kita dan kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus malam hari ini. Haleluya. Saya coba Bapak Ibu Saudara bagi berdiri. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan. Hanya kasih Tuhan, kasih Bapa yang sanggup memulihkan setiap kita. Hanya kasih Bapa yang mampu memperbarui setiap kita. Kasih Tuhan Amin. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Lebih sungguh lagi katakan. Kasih Tuhan pulihkan setiap kami Bapa. Pulihkan setiap kami. Barui setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ajari kami untuk mau mengampuni. Mengubah segalanya. Kasih Tuhan memulihkan. Amin, amin. Kasih Tuhan Memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah. Sekali lagi cuma Tuhan dengan iman katakan. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Pujian juga menjelaskan dan semakin menguatkan iman kita, saudara, bahwa hanya kasih Bapa yang sanggup memulihkan saudara dan saya. Kasih Bapa, kasih Tuhan itu yang akan memperbarui setiap kita. Hati kita dibarui. Hari ini ketika ada seseorang yang menyakiti hati kita, mungkin suamimu, mungkin istrimu, firman Tuhan katakan alami kasih Bapa, alami kasih Tuhan. Karena hanya kasih Bapa yang sanggup memulihkan setiap kita. Hanya kasih Bapa yang sanggup memperbarui hati kita yang luka. Kasih Tuhan mengajar kita untuk mengampuni. Suami istri yang punya masalah hari ini, yang punya kepahitan satu dengan yang lain, ampuni istrimu, ampuni suamimu. Mungkin kami kakak rohani, bapak rohani di gereja nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami di rumah tangga. Tapi apakah Tuhan Yesus tidak tahu?
Tuhan Yesus tahu dan sangat mengerti apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami dengan pasanganmu hari ini. Ampuni. Ampuni. Alami kasih Bapa. Karena kasih Bapa yang akan memulihkan hati kita. Memulihkan setiap kepahitan hati kita. Lepaskan pengampunan itu. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini. Sekarang biarlah Roh Kudus yang akan bekerja dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih buat isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali kepada setiap kami apa itu kasih Bapa. Hanya kasih Bapa yang akan memenuhi kebutuhan setiap kami. Apapun kebutuhan kami, kasih Bapa sanggup memberikannya. Dan kasih Bapa akan mendidik kami, menghajar kami, mengkoreksi, menegur setiap kami. Dan yang ketika kasih Bapa akan menuntun setiap kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan buat isi hati-Mu. Meteraikan setiap benih firman dalam hati kami dan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami melakukan setiap firman Tuhan yang datang kepada kami petang hari ini Bapa. Terima kasih dan kalau sebentar kami juga boleh menikmati kasih Bapa, memperingati kebaikan-Mu Tuhan melalui hosti dan anggur, melalui perjamuan kudus malam hari ini Tuhan. Layakkan setiap kami, ampuni setiap dosa kami Tuhan. Supaya kami melalui perjamuan kudus ini kami boleh menerima berkat-berkat surgawi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita siapkan hosti kita Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita mengangkat hosti dengan tangan kanan kita. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, dengan percaya, dengan iman kita yakin dan percaya bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan bersama. Terima kasih Bapak buat tubuh-Mu, terima kasih. Mari kita mengangkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita, haleluya. Demikian juga Tuhan mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dicintai Tuhan, percayalah bahwa ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah Tuhan izinkan mendengar isi hati-Mu tentang kasih Bapa, kasih Tuhan. Dan kami boleh melengkapinya dengan menikmati perjamuan kudus melalui hosti dan anggur. Malam hari ini Bapa, kami sangat bersyukur, kami sangat bersuka cita Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan pimpin, terus Tuhan sertai kami ke depan, karena kami sangat memerlukan Tuhan. Jangan tinggalkan kami Bapa. Tarik kami untuk masuk ke dalam kasih Bapa itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya. God bless you. Silakan duduk kembali.